Meira yang berselera makan siang itu, sambil bercengkerama dengan dua lelaki yang akan menjadi klien mereka nantinya. Sedangkan Darel tidak memesan makanan apapun, tingkahnya benar-benar membuat Meira geleng-geleng kepala. Bahkan, ketika makan siang masih berlangsung, Meira sudah mengirimkan pesan singkat padanya untuk bersikap profesional dan jangan menampilkan wajah yang tidak enak dipandang. Pak, mampir di restoran langganan ya. Titah Darel pada sopirnya saat mereka dalam perjalanan kembali ke kantor. Jangan protes, aku belum makan. Darel langsung memberi peringatan pada istrinya. Sebelum wanita itu bersuara. Aku tahu, salah sendiri nggak pesan makanan tadi. Menunya nggak ada yang menggugah selera. Cetus Darel. Dia memalingkan wajah ke arah lain, melipat kedua lengannya di dada. Kan kamu sendiri, Mas, yang milih tempatnya, kenapa malah nggak ada makanan yang kamu suka? Udah aku bilang kan, aku nggak selera. Tegas Darel. Bedalah sama kamu yang terlalu senang dan semangat, karena ketemu bule Turki. Lanjutnya. Meira langsung menoleh. Apa kaitannya dengan menu makanan? Dan terlalu senang gimana sih? Aku kan cuma berusaha bersikap baik dan ramah sama calon klien, kalau kita nggak ramah, nanti mereka berubah pikiran, gimana? Kalau mereka berubah pikiran, itu artinya belum rejeki kita. Jadi, selama ini, begitu ya cara kamu mempengaruhi calon klien sampai mereka mau bekerja sama, dengan senyum-senyum ramah, tertawa cengengesan. Aku baru tahu, pantas aja. Maksud kamu apa, Mas? Itu kan wajar dilakukan, kita butuh mereka, apa salahnya bersikap yang menyenangkan? Protes Meira tak terima dengan tuduhan Darel. Jadi, apapun yang klien minta asalkan mereka mau bekerja sama, akan kamu lakukan. Pasti dong. Termasuk diajak tidur. Mata Meira membulat mendengar tuduhan tak masuk akal itu. Enak aja, jaga mulut kamu, Mas. Aku nggak serendah itu. Meira langsung membuang pandangan ke arah lain, kata-kata Darel yang tidak disaring terlebih dahulu, benar-benar membuatnya sakit hati. Maaf, nggak bermaksud. Udah deh, nggak usah minta maaf. Hatiku terlanjur sakit, kamu udah anggap aku perempuan murahan. Meira merajuk, jelas saja. Apalagi, yang mengatainya adalah suami sendiri. Tidak peduli meski, perdebatan mereka didengar oleh sopir. Amarah Meira berlangsung sampai mereka tiba di kantor. Suasana menjadi kacau, karena Darel tak bisa menjaga lisannya, mereka tidak jadi singgah di restoran yang Darel inginkan. Alhasil, lelaki itu akhirnya makan siang dengan menu spesial, yaitu makan hati. Meira kembali bekerja, mengatur jadwal meeting dengan legal officer di perusahaan untuk penyusunan kontrak kerja sama. Wanita itu juga tidak menuruti titah suaminya yang memintanya untuk pindah ke dalam ruangan. Hari ini, dua kali Meira merasakan sakit hati terhadap sikap Darel. Dia jadi ingat pesan Bunda, bahwa menghadapi lelaki itu harus menebalkan sabar. Tapi, menurutnya kali ini Darel sudah benar-benar kelewatan. Meira menghentikan jari-jarinya yang sedang mengetik di atas keyboard ketika mendengar notifikasi pesan masuk di ponselnya. Apa kabar, Nduk? Kamu sehat kan? Gimana rasanya, setelah menjadi istri? Meira tidak bisa menahan air matanya ketika membaca pesan dari ibu, dia membiarkan sesaat, belum mampu menjawab. Jam kerja berakhir, sejak kembali dari meeting, Meira tak lagi masuk ke dalam ruangan lelaki itu, karena memang tidak ada hal yang penting. Pekerjaannya untuk hari ini juga sudah selesai, Meira membereskan barang-barangnya. Dia berencana akan pulang naik taksi saja untuk hari ini. Terlalu enggan berhadapan dengan suaminya. Bertemu lagi di rumah, itu urusan nanti, pikirnya. Kita main dulu yuk, sebelum pulang. Udah lama kan kita nggak nongkrong. Saran Nia, setelah layar komputernya padam, dia memoleskan lipstik di bibirnya. Boleh, gue setuju. Sahut Dava. Mau mbak, timpal Andi. Tak lama, Meira muncul dari bilik pembatas ruangan mereka, wanita itu sudah memakai tasnya di bahu. Mei, gimana? Kita main dulu sebelum pulang.
Lo pingin makan apa? Tanya Nia. Boleh, apa aja, gue ngikut. Sahut Meira. Lalu duduk di salah satu kursi kosong di sana. Mei, lo pucat banget. Sakit. Dava mendekat, tak sungkan-sungkan menempelkan telapak tangannya pada kening Meira yang sedang terduduk lemas. Enggak, cuma capek aja. Lo perhatian banget sih. Meira tertawa menanggapi Dava. Nia berdeham. Jadian aja kenapa sih, kalian? Saran Nia, dia yang sudah menjadi saksi selama ini atas kedekatan mereka dan bagaimana perjuangan Dava meluluhkan hati Meira. Sekretaris jangan pulang dulu, ada hal penting yang mau saya bicarakan. Semuanya menoleh ke sumber suara, terkecuali Meira yang mendesah kecewa, dan sedang malas menghadapi lelaki itu. Darel langsung pergi setelah memberi titah itu. Lo pada, lihat kan? Gue nggak bisa ikut. Keluh Meira, memasang tampang malas. Nggak apa-apa, kita tunggu. Tegas Dava. Kalau cuma ngobrol, pasti nggak akan lama. Semangat Meira. Dava berusaha membangkitkan senyum di wajah Meira. Mending jangan ditunggu deh, kalian pergi aja tanpa gue. Meira berdiri, lalu melangkah dengan sangat terpaksa menuju ruangan suaminya. Jam kerja udah berakhir, Pak, ucap Meira ketika dia sudah berada di ruangan Darel. Lelaki itu mengulas senyum tipis. Benar, aku tahu. Tapi, statusmu sebagai istriku, nggak akan pernah berakhir. Ingat itu. Ayo kita pulang. Atau kamu mau main-main dulu, mau ke mall? Darel menawarkan sesuatu yang tak Meira sangka. Aku tahu kalau soal itu. Aku memang istrimu, benar mas. Tapi, aku mau main sama mereka. Kalau aku nggak mengizinkan, kamu bisa apa? Aku suamimu, itu hakku melarang kamu. Aku mau kamu temani aku, cari makanan yang enak. Tegas Darel, dia berdiri di samping Meira dan menautkan tangan mereka. Ayo. Lelaki itu mengajak istrinya dengan penuh percaya diri, dia baru saja mendapat tips cara membujuk istri yang sedang marah, dan sepertinya ini akan berhasil. Lepasin, Mas. Jangan begini. Iya, kita pergi, tapi jangan gandengan begini, nanti mereka curiga. Meira berucap setengah berbisik. Pertahanannya runtuh, tidak bisa menolak ajakan lelaki ini. Entah karena terlalu patuh, atau hatinya yang menginginkan. Meira nggak bisa ikut dengan kalian, karena harus pergi dengan saya. Ketika keluar dari ruangan dan mendapati anak-anak marketing masih menunggu istrinya, Darel berucap dengan nada angkuh dan tegas. Netranya juga mengarah pada seorang lelaki yang tadi berani menyentuh kening istrinya. Bukannya Meira gampang termakan bujuk rayu, dia sendiri juga bingung mengapa tiap kali Darel menginginkan sesuatu darinya, dia selalu sulit menolak. Sore itu, Meira yang tidak berselera makan, hanya memesan es krim, siapa tahu bisa mengubah moodnya menjadi lebih baik. Sedangkan Darel sedang menikmati sushi, steak dan satu makanan penutup yang dia pilih di restoran itu. Kamu beneran cuma mau es krim? Tanya Darel pada wanita di hadapannya. Iya, sahut Meira singkat. Oh iya, aku lupa. Kamu kan udah kenyang, makan bareng bule Turki, sindir Darel. Meira tak habis pikir, kenapa itu saja yang terus-terusan diulang oleh lelaki ini. Cemburukah? Tidak, rasanya tidak mungkin Darel seperti itu. Gak ada pembahasan lain, ya. Meira mendelik ke arahnya, sambil membersihkan sisa-sisa es krim di bibirnya menggunakan lidah. Kalau mau menggodaku, jangan di sini. Tempat umum. Darel mengingatkan. Meira bingung, di bagian mana dia terkesan menggoda. Nggak nyambung, ngomong sama kamu, Mas. Meira mengalihkan pandangannya ke arah lain, untung saja Darel memilih restoran yang agak sepi dan pengunjungnya terbatas. Darel diam, tidak menanggapi. Dia sibuk dengan makanan sambil memainkan ponsel dengan satu tangannya. Dava itu, pacar kamu. Meira yang tengah meneguk air putih, hampor tersedak mendengar pertanyaan konyol itu. Dia tertawa menanggapi Darel. Bukan, aku nggak punya pacar. Cuma punya suami, tapi rasa musuh. Nggak pernah sependapat.
Jawab Meira dengan sindiran. Bukan nggak pernah sependapat, kita hanya perlu beradaptasi. Darrell meletakkan pisau dan garpu, menyudahi makannya. Kamu udah selesai, kan? Kita pulang, sekarang. Ajak lelaki itu, tanpa menunggu jawaban istrinya. Jujur saja, Meira masih ingin bermain-main, sekadar mampir ke toko buku, membeli beberapa novel untuk dia baca di kala penat menghampiri. Tapi, sepertinya Darrell tidak akan suka jika diajak ke sana. Kenapa dengan wajahmu? Memangnya kenapa, Mas? Cemberut, aku nggak suka. Apa kamu mau mampir lagi ke suatu tempat? Meira mengangguk cepat, mengubah ekspresinya yang tadinya cemberut, kini tersenyum cerah. Mau ke toko buku. Janji, cuma sebentar, ucapnya hati-hati. Lama juga nggak masalah, sahut lelaki itu, lalu memberikan lengannya pada Meira. Ada apa dengan tanganmu, Mas? Jangan pura-pura bodoh, Meira. Kamu pasti tahu apa maksudku. Meira tersenyum lebar, tanpa diberi kode lebih detail, dia langsung menyambar lengan Darrell, dan menggandengnya dengan sangat mesra. Dikasih lengan aja segini bahagianya, gimana lagi kalau aku kasih yang lain? Emangnya apa yang lain? Meira mendongakkan kepalanya ketika berbicara sambil berjalan, karena memang tubuh Darrell jauh lebih tinggi darinya. Nggak apa-apa. Sudah hampir setengah jam, Meira berdiri di hadapan rak buku khusus bagian novel bergenre romance. Meira terlihat sangat antusias, apalagi banyak novel yang baru terbit. Jujur saja, hal sesederhana ini, seperti surga dunia untuknya. Meira tampak bahagia. Sudah selama itu, tapi belum ada satu buku pun yang dia pilih. Meira hanya membaca sinopsis yang tertera di belakang buku, lalu meletakkan kembali ke tempat semula. Begitu seterusnya sampai Darrell hampir bosan mengikutinya. Tapi, lelaki itu tak bisa berbuat apapun, karena sudah berjanji tidak akan protes. Nggak ada yang kamu suka? Akhirnya Darrell bertanya. Aku bingung, semuanya bagus, sahut Meira antusias, tanpa menoleh ke suaminya dia masih sibuk mencari terbaik dari yang terbaik. Ambil semua yang kamu suka. Titah Darrell. Nggak mau, pemborosan. Tapi, semuanya bagus, aku jadi bingung. Keluh Meira. Darrell mengingat, buku mana saja yang sempat dipegang Meira lalu diletakkan kembali, ada sekitar 6 novel. Untuk apa, Mas? Aku nggak mau berlama-lama, ambil aja yang kamu mau. Ini kan, yang sempat kamu baca tadi. Ada lagi. Iya sih, tapi itu terlalu banyak. Nggak masalah, kita bisa beli semuanya kalau kamu mau. Bahkan, di rumah juga aku bisa siapkan ruang baca sekaligus untuk menyimpan koleksi novel-novelmu. Tegas Darrell. Lelaki itu ingat, saat masuk ke kamar kos Meira, dia sempat melihat sebuah rak berukuran kecil yang dipenuhi oleh novel-novel koleksinya. Tapi, itu terlalu berlebihan, Mas. Aku kasih kamu waktu 5 menit lagi, untuk memilih yang lain. Kalau nggak ada, kita bisa langsung ke kasir. Meira terlihat bingung, tapi akhirnya dia memilih melingkarkan lengannya pada Darrell. Aku udah puas, 6 novel cukup. Nanti kalau semuanya selesai aku baca, kita beli lagi ya. Pinta Meira dengan nada yang terdengar manja. Ya, sahut Darrell singkat. Setidaknya, saat ini mereka terlihat seperti suami istri yang akur tanpa masalah. Baru beberapa hari menikah, sepertinya memang masih belum cukup untuk beradaptasi dengan baik. Mereka masih perlu saling mengenal dan mempelajari karakter masing-masing. Meira tengah mengeringkan rambutnya menggunakan hairdryer, malam itu dia sudah selesai mandi, dan tamu bulanannya juga sudah berakhir hari ini. Sambil memandangi tumpukan novel yang masih terkemas di dalam plastik transparan, dia susun di atas meja rias, tak sabar ingin membacanya. Sejak keberadaan Meira di kamar ini, meja rias yang ada di kamar Darrell sudah berpindah ke bawah kuasa Meira. Terusus berbagai jenis keperluan make up sampai skincare milik Meira di sana. Artinya, identitas kamar Darrell tak lagi melajang, karena sudah ada nyonya yang menetap di sana. Apa ada kabar baik untukku malam ini?
Darrell bertanya ketika melihat istrinya sedang membuka mukenanya. Lelaki itu baru kembali dari berolahraga di ruang fitness. Keringat masih bercucuran di bagian dahi, pundaknya yang atletis pun terlihat mengkilap karena keringat. Kabar baik tentang apa? Tanya Meira polos, sambil melipat mukenanya. Baru saja selesai beribadah, matanya justru ternodai dengan pemandangan di hadapannya. Darrell yang saat itu hanya mengenakan celana pendek, tanpa baju. Tapi, pemandangan ini sudah halal untuknya kan? Kabar baik yang aku nantikan selama beberapa hari ini, Mei. Jangan berpura-pura. Mandi dulu, sana. Keringatnya tuh. Jangan dekat-dekat, aku udah wangi. Meira menghindar dengan cepat, saat Darrell mendekat padanya dengan merentangkan kedua tangan. Justru karena kamu wangi, aku jadi pingin dekat. Mas, stop. Meira akhirnya berhenti di pojok kamar. Darrell tak peduli dengan peringatannya. Kini, jarak mereka begitu dekat dan lelaki itu menguncinya dengan kedua lengan. Bau keringat, Mas. Keluh Meira sambil menutup hidungnya dengan tangan. Untuk sekarang, kamu boleh aja menghindar. Tapi nanti, pasti ada masanya kamu akan rela berbagi peluh bersamaku. Darrell berucap sambil berlalu, gelak tawanya pecah di kamar itu. Oh ya ampun, gimana nasibku setelah ini? Gadis itu membatin. Akankah dia mampu mempertahankan status kegadisannya?